Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Farhan Bilal. Kali ini gue mau sharing tentang dunia perkicauan lagi nih, khususnya untuk pemasaran murai batu melalui MP3. Kita tahu pada dasarnya murai batu itu kan bisa menirukan suara burung lain, tapi kan gak semua burung itu bisa ditiru sama murai batu. Sekalipun yang bisa ditiru, itu gak semua yang bisa ditiru itu bakal enak dinyanyiin atau dibawain sama murai batu. Sebelum pembahasan tentang pemasteran, gue mau kasih tahu dulu nih hasil pemasteran gue yang memakai MP3 ke burung murai gue. Check this out nih videonya. Oke Brody, tadi hasil pemasteran gue yang sampai bisa diserap ya sama murai gue. Itu gue masterin murai gue itu cuma pakai MP3, kecuali yang suara sogon. Kalau sogon memang ada burung aslinya, memang gue piara sogon. Sisanya itu semua pakai MP3 dari katem, kenari, ciblek, terus apalagi ya, ada lakbet cuman lakbet nggak kerekam, ada perenjak cewek ngetir cuman nggak kerekam. Pokoknya kurang lebih ada 5 lebih lah yang masuk tuh ke burung gua itu yang tadi. Nggak cuma satu burung ya, tadi kan ada 2 burung, cuman yang satu burungnya lagi tuh gua baru dapat rekamannya yang katem sama kenari doang. Sebenarnya kalau yang satu burungnya lagi tuh ada cililin, terus ada kolibri nyerecet, cuman banyak gak kerekamnya lah kalau burungnya satunya lagi. Kita langsung aja nih bahas ke pembahasannya nih. Gua mau bahas dulu nih beberapa materi atau lagu yang enak untuk dibawain sama murai dan menjadi kesukaan juri nih pada saat kita lombakan. Biasanya kalau murai bawain lagu itu, juri udah pasti langsung nengok. Yang pertama, kalian pasti tahu lah materi paling handal buat murai batu, yaitu cililin coklat. Suara cililin coklat kan gimana ya, ngerol kasar gitu ya, ciri khas banget cililin. Dan murai kalau udah bisa bawain cililin itu, biasanya suaranya tuh mirip banget dengan suara cililin asli. Dan itu bakal jadi perhatian juri banget ini mah. Kalau menurut gue sih banget, karena apa ya, itu pemasteran paling diminati dari dunia perkicauan, cililin. Ibarat kata itu masteran paling mahal lah sebutannya. Nah, kita lanjut aja nih yang kedua. Yang kedua menurut gue itu
suara kenari, masteran kenari. Kenapa kenari? Kalau menurut gua sih karena rata-rata pemain kicau itu pasti tahu dengan suara kenari. Walaupun dia baru miara burung, misalnya nih ada orang yang baru miara burung lain nih, tapi dia pasti tahu suara kenari biasanya ya. Apalagi juri kan. Kalau orang baru main burung aja tahu suara kenari, apalagi juri. Jadi kalau murai digantangin buangannya itu kenari, udah pasti tuh juri langsung nengok tuh, ngeliatin tuh. Nah tapi kan ada beberapa murai nih bawain lagu tuh, terutama untuk lagu kenari ya, ada yang enak, ada yang gak enak. Maksud dari enak gak enaknya itu, kalau yang enak itu buangannya panjang-panjang, jadi suara kenarinya panjang tuh, dari ngerol nembak, ngerol lagi nembak gitu. Dan ada yang pendek-pendek, cuma ngerol nembak udah, cuma segitu doang buangannya. Kayak video burung gua tadi yang satu lagi tuh, buangan kenarinya tuh begitu doang, pendek. Nah gua mau ceritain dulu nih ya, pengalaman gue punya murai yang satu buangannya panjang-panjang. Tadi kan di video yang gue kasih tahu murai gue kan ada satu burung yang buangan kenarinya tuh panjang tuh. Nah terus satu burung lagi buangan kenarinya pendek. Dari burung tersebut tuh, dari dua burung tersebut itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gue mau jelasin yang buangannya panjang-panjang dulu nih, yang buangan kenarinya panjang tuh, si makibau. Makibau itu kalau buang gak cuma kenari, suara burung lain yang ke master itu kayak kapas tembaknya panjang-panjang, terus kenarinya panjang, lakbetnya juga panjang, cuman lakbetnya nggak kerekam. Itu panjang-panjang lah pokoknya buangannya. Tapi itu kan enaknya. Kalau nggak enaknya itu atau kekurangannya, dia kalau digantangin tuh satu napas cuma satu buangan. Jadi kalau dia lagi ngebuang materi di atas gantangan itu cuma satu materi doang tuh. Kalau kenari doang. Cuit, udah. Habis itu gonggong lagi. Gonggong, buang lagi. Baru buang materi lagi. Nah, kalau yang buangannya pendek-pendek, kelebihannya itu satu napas itu bisa 2 atau 3 materi. Jadi nggak satu dia biasanya kalau di atas gantangan. Jadi biasalah dia ngebuang kenari nih satu napas, langsung ganti lagu lagi biasanya. Jadi irama lagunya lebih main, tapi buangannya pendek-pendek. Itu kadang juri nggak kedengeran. Jadi rada riskan juga ya kalau buangan pendek-pendek. Makanya kalau yang burung satu lagi, gue lebih prefer untuk main di kelas 24 gantangan, gak yang full gantangan sampai 50, 60 tuh biasanya nggak kedengeran tuh burung gue. Kalau untuk yang gantangan banyak kayak gitu, biasanya mendingan mainin burung yang buangannya panjang-panjang, tuntas-tuntas. Walaupun satu buangan lebih kedenger. Gitu. Itu sih pengalaman gue ya. Tapi dua-duanya bagus selama dia bisa masuk nih masteran yang kita masterin. Nah, gue mau lanjut aja nih ke materi lagu yang enak untuk dibawain murai dan disukain sama para juri. Yang ketiga itu kan yang pertama cililin, yang kedua kenari, yang ketiga itu kapas tembak. Kenapa kapas tembak? Kesimpulan gue sih ya, kapas tembak itu kan suaranya ngerol, ngebeset. Kalau jenggot kan besetan doang tuh. Kalau kapas tembak tuh ngerol dulu baru ngebeset, lebih panjang, jadi lebih kasar menurut gue. Jadi lebih kedenger lah kalau di atas gantangan dibanding suara cucak jenggot doang. Dan beberapa murai itu gampang dimasterin kapas tembak, gampang masuknya. Nggak cuma gue pernah
bukan murai doang ya, beberapa burung deh. Gua kinoi, termasuk gua masterin kinoi aja itu kapas tembak gampang masuk. Murai dua-duanya masuk. Kayaknya kapas tembak tuh gampang dibawain sama burung. Dan itu biasanya karena suaranya kasar, juri pun kalau dengar buangan itu pasti nengok, biasanya nengok. Lanjut nih, yang keempat. Yang pertama cililin, kedua kenari, ketiga katem, yang keempat gereja tarung. Kenapa gereja tarung? Gereja tarung itu kan suaranya nggak terlalu kasar, tetapi panjang. Itu bikin kuping juri tuh kayak ada yang gelitikin ya. Kalau menurut gue kayaknya digelitikin dah. Kayak ada yang aneh jadinya dari suara burung. Nanti dia bakal cari nih, burung mana nih yang ngeluarin suara kayak gitu. Jadi kalau dibilang handal banget enggak, dibilang gak guna banget, berguna gereja tarung. Dan wajib menurut gue gereja tarung. Nah, yang terakhir nih, jadi gue kasih referensi lagu 5 aja ya. Sisanya mah kan terserah deh mau masterin apa. Yang kelima itu yang terakhir, menurut gue sih Lovebird ya. Kenapa Lovebird? Ya mungkin kalian kan pada tahu lah suara Lovebird tuh kayak gimana. Ngekeknya Lovebird ya, ngekeknya Lovebird itu kan kasar, kenceng. Jadi pasti kedengeran. Kalau di atas gantangan tuh sama juri pun bisa kedenger, dan pasti juri nengok, karena siapa sih yang nggak tahu suara Lovebird? Hampir sama kayak kenari Lovebird itu. Rata-rata orang pada tahu suara Lovebird. Sebenarnya, nah dari 5 lagu itu, kalau udah ada di satu burung, itu jaminan kalau burung udah jalan lapangan, punya materi 5 itu dan ada buangannya, itu minimal banget, itu nominasi. Itu udah minimal banget menurut gua. Selama jurinya nggak juri odeng-odengan ya. Karena itu buangan-buangan yang benar-benar disukain sama juri. Dan kalau burung itu juga pas digantangin, walaupun ngebuang gak ngelowo, kagak ngelantai jatuh, terus kagak nampar ya, itu udah pasti minimal banget nominasi. Kalau dia jedanya rapet dari buangan-buangan tersebut, udah jaminan itu biasanya 1. Pokoknya aman lah tuh, cukup 5 itu aja sebenarnya. Oke, lanjut nih ke topik utama nih. Gimana sih caranya biar murai bisa menyerap lagu-lagu yang kita masterin kan? Apalagi yang rumahnya kecil, kemungkinan gak mungkin miara burung masteran banyak, atau yang budget pas-pasan, gak mungkin juga beli burung-burung kayak cililin, itu kan mahal cililin. Jadi kan kita harus cari solusi alternatif yang bisa menggantikan burung tersebut, yaitu dengan MP3. Pokoknya MP3 itu selama caranya pas ya, menurut gua itu insyaallah bisa masuk ke ke serap sama murai batu. Oke, gua mau bahas dulu nih tips-tips dari gua sesuai dengan pengalaman gua yang udah gua terapin ke murai-murai gua. Tips pertama dari gua, kalian tuh harus siapkan speaker portable. Itu wajib tuh pakai speaker portable. Sebenarnya pakai HP juga bisa, cuman kayaknya kalau pakai HP tuh gak mungkin juga kan, HP-nya bakal ditinggal 24 jam, karena nanti gue mewajibkan masteran ini 24 jam, gak boleh mati bro. Nah terus tips kedua, kalian wajib juga ya, cari lagu itu yang ada jedanya. Maksudnya materi atau lagu suara burung itu yang ada jedanya. Wajib banget tuh ada jedanya. Karena kalau kalau suaranya itu terus menerus, itu gak bakal masuk. Gua dulu beberapa tahun tuh make suara masteran kayak gitu, gak ada yang masuk. Paling masuk 1 doang. Dan yang berhasil ini gue pakai yang ada jedanya. Jeda 1-3 menit. Itu menurut gue udah pas banget dan bisa masuk. Kalau kalian bisa lah cari-cari di YouTube,
suara-suara burung yang ingin kalian masterin yang ada jedanya, atau nanti gue kasih beberapa lagu yang ada jedanya, jadi kalian tinggal download aja ya. Nanti ada di deskripsi, kalian tinggal klik aja linknya, terus kalian download, udah kalian masukin ke kartu memori HP atau flash disk, udah tinggal colok MP3-nya. Atau ya kalian bisa download dari YouTube, pokoknya terserah kalian cari aja yang ada jedanya. Nah, untuk lagunya nih, berapa sih yang pas ditaruh di memori? Maksudnya berapa suara burung yang pas nih? Kalau menurut gua sih paling banyak itu 8 lagu ya, atau 8 suara burung. Jangan lebih menurut gua. Karena kalau lebih kayaknya bakal susah burung juga menyerap lagu yang kita kasih. Karena terlalu banyak. Kalian juga kalau disuruh belajar terlalu banyak atau disuruh ngapal terlalu banyak, yang ada kagak ngapal, kagak hafal-hafal karena terlalu banyak, harus dikit-dikit dulu. Jadi kalau gue nih biasanya tuh kalau awal banget nih burung mau gue masterin tuh cuma 5 lagu biasanya. Sebenarnya lebih bagus dari 3. Dari 3 kalau udah masuk, misalnya gue bahas dari 3 dulu dah nih. Misalnya pakai 3 lagu nih, 3 lagu kita masterin, ternyata nih burung masuk nih, dari ngeriwik sampai ngeplongnya itu buangannya lagu yang kita masterin. Nah kalau dia udah sering buang lagu yang kita masterin, baru tambahin lagi lagu baru. Misalnya dari 3 ke 5 nambah 2 lagu, terus sampai 8 lagu maksimal. Karena 5 lagu aja yang tadi gue bilang tuh di awal, 5 lagu aja kalau dia udah punya dan dia buang di atas gantangan, itu jaminan masuk, bro. Nah, tips yang ketiga nih, kalau kalian udah download lagunya, udah masuk ke flash disk, ya kan, terus tinggal colok ke speaker portable-nya, kan nyalain tuh speaker portable-nya. Nah, untuk volumenya itu suaranya kecil aja, asal kedengeran. Jadi asal kedengeran kuping aja. Asal kedengeran kuping, yang menurut kalian tuh kedengeran kuping kalian tuh sama burung tuh kedengeran. Jadi nggak kenceng, nggak pelan banget. Pokoknya pas lah. Bisa lah disetting pas, lirih-lirih kedengeran gitu ya. Nah, tips yang keempat itu wajib 24 jam. Dan menurut gue juga kalau masteran 24 jam tuh gak ganggu, karena kan suaranya tadi gue bilang gak kenceng. Jadi suaranya pelan tapi kedengeran. Jadi gak terlalu bising di kuping, gak bakal ganggu lah seharusnya. Nah, lanjut nih tips yang terakhir nih ya, tips yang kelima. Kalau udah dimasterin dengan lagu tersebut ya kan, pakai speaker portable, terus volumenya pelan 24 jam. Biasain kalau malam, kalau gue nih ya untuk murai, kalau malam tuh sebelum tidur biasanya gue getok tuh kandangnya, atau gue goyang-goyangin agar burungnya bangun sebelum gue tidur. Nah, kenapa gue goyang-goyangin supaya bangun nih burungnya? Itu supaya dia bangun langsung denger tuh suara masteran. Itu posisi dia dalam keadaan ngantuk, tiba-tiba bangun, tiba-tiba dengar suara masteran. Insya Allah sih menurut gue itu bisa langsung keserap ya suara-suara masteran tersebut. Karena gue biasanya gitu. Ini pengalaman gue aja sih, ya bisa dipakai atau enggak. Tapi kayaknya itu kurang cocok juga kalau untuk burung cucak hijau ya. Cucak hijau, kinoi, karena yang gue gituin murai doang, yang gue getok atau gue goyangin kalau sebelum gue tidur. Kalau waktu yang gue masterin kinoi juga gue nggak goyangin, gue diemin aja kalau kinoi gitu. Nah, ini pengalaman gue selama gue masterin murai gue itu pakai MP3. Ya hasilnya yang tadi video di awal-awal. Jadi gue masterin itu nggak cuma murai, dalam satu ruangan itu kan gue banyak, ya nggak banyak burung sih, cuman ada burung-burung yang bisa dimasterin juga, kayak kinoi sama cililin lagi, kinoi sama kolibri. Nah, kolibri pun yang masuk aja di kolibri tuh cuma perenjak cewek, perenjak ngetir, sama cucak cungko. Cuma 2 tuh yang masuk di konin. Alhamdulillahnya di murai lebih banyak gitu. Jadi nggak semua burung tuh bisa menyerap juga ya dengan gampang ya. Nah, kalau kalian penasaran nih, misalnya kalian penasaran ya
bisalah dicoba cara gua nih. Kalian coba aja di rumah. Kalau emang nanti masuk misalnya ya, ada yang masuk materinya, alhamdulillah banget. Gue juga seneng banget bisa share pengalaman gue dan bisa bikin kalian tuh seneng karena masterin Murai dengan lagu yang ingin kalian masterin. Kalau berhasil tuh, kalau bisa sih share juga ke teman-teman biar temen tuh bisa masterin juga. Caranya masterin yang bener dengan MP3 yang enggak over budget lah, ibarat kata. Over budget, over perawatan kalau kita beli burung masterannya kan. Lumayan lagi harganya. Ya udah, kayaknya pembahasan kali ini segini aja dah, udah cukup. Gue udah jelasin semuanya, dari ini pure pengalaman gue. Jadi gue bisa berbagi lah pengalaman gue dalam merawat burung gitu. Untuk selanjutnya dari burung murai, burung kolibri dan lain-lain, pokoknya nanti gue bahas deh. Terima kasih banget nih yang udah nonton video ini. Jika kalian suka, kalian bisa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue, karena gue bakal bahas banyak tentang dunia perkicauan. Sekali lagi, thank you bro, bye.